Om Swastiastu. Selamat pagi semuanya. Gimana nih kabar kalian setelah kemarin kita melaksanakan tes intelijensi? Baik semua? Baik, dalam keadaan baik ya. Jadi pada kegiatan kali ini Ibu akan mengajak kalian melaksanakan bimbingan klasikal. Nah, sehubungan dengan pelaksanaan tes intelijensi kemarin itu, sekarang Ibu akan memberikan hasil tes IQ kalian. Nah, sudah diberikan oleh ketua kelas tadi? Oke, sudah. Baik, terima kasih ketua kelas. Nah, karena di sini Ibu akan memfokuskan pada hasil tes IQ kalian atau hasil tes intelijensi kalian. Silakan kalian perhatikan terlebih dahulu hasil tes yang telah diberikan. Nah, jadi ada yang tahu nggak kita akan membahas kegiatan apa gitu, membahas materi apa? Ada yang tahu? Yang berkaitan dengan apa yang sedang kalian pegang? Ya benar, intelijensi atau kecerdasan. Nah, kita akan membahas kecerdasan, lalu pengaruh terhadap kehidupan kalian, kemudian contoh orang yang memiliki intelijensi atau kecerdasan yang tinggi, serta penerapan dalam diri kalian terkait dengan intelijensi atau kecerdasan ini. Nah, Ibu langsung saja. Oh, kita belum berdoa ya? Oke, baik, kita akan melakukan doa terlebih dahulu sebelum mulai kegiatan. Berdoa Ibu pimpin, berdoa dimulai. Berdoa dan akhir. Oke, semuanya silakan duduk dengan tenang. Perhatikan Ibu menjelaskan. Jadi, intelijensi atau kecerdasan itu merupakan suatu kemampuan untuk bertindak secara terarah, berpikir secara rasional, dan menghadapi lingkungan dengan secara efektif. Nah, hal tersebut dikatakan oleh seorang ahli yang bernama David Wechsler. Nah, dari definisi tersebut kita mendapatkan 3 indikator dari kecerdasan atau intelijensi ini. Yang pertama, kemampuan untuk bertindak secara terarah, kemudian yang kedua berpikir rasional, dan yang ketiga adalah kemampuan menghadapi lingkungan dengan efektif. Nah, kemampuan untuk bertindak secara terarah itu apa sih? Nah, kemampuan bertindak secara terarah itu merupakan individu yang mampu merencanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai suatu tujuan. Contohnya itu, misal seorang pelajar ingin mendapatkan nilai yang bagus, dia pasti akan menyusun rencana pembelajarannya. Kemudian yang kedua, indikator kedua adalah kemampuan berpikir secara rasional, yang dimana kemampuan ini adalah melibatkan penggunaan logika kecerdasan kalian dalam mengambil keputusan. Jadi berpikir rasional itu merupakan kemampuan kalian dalam menentukan arah pemikiran kalian menjadi lebih rasional seperti itu. Kemudian yang ketiga, indikator ketiga adalah kemampuan dalam menghadapi lingkungan secara efektif, yang dimana kemampuan ini merupakan kemampuan dalam beradaptasi dengan lingkungan belajar yang berbeda, serta dapat mengatasi hal atau tantangan akademik yang dihadapi. Misalnya kalian tidak mengerti dalam suatu pembelajaran, kalian pasti langsung berpikir, saya harus meminta bantuan dengan teman yang lebih mengerti, atau bertanya dengan guru karena mungkin pemaparan materinya kurang atau kurang dipahami, bisa bertanya dengan guru atau teman yang memang lebih memahami materi yang kalian tidak bisa. Itu. Nah, ini adalah contoh orang yang memiliki intelijensi atau kecerdasan tinggi. Yang pertama adalah ada dari dosen Ibu yang bernama Profesor Dr. Ike Tutdasana MBD Kors, yang merupakan seorang dosen di Prodi Bimbingan dan Konseling di Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Ganesha. Beliau memiliki intelijensi tinggi sehingga beliau mampu mendapatkan gelar profesor atau guru besar di lingkungan program studi bimbingan dan konseling UNISA. Kemudian yang kedua ada tokoh B.J. Habibie. Siapa sih yang nggak kenal sama Pak Habibie? Ya benar, Presiden ketiga Republik Indonesia. Kecerdasan beliau sudah sangat diakui oleh dunia, apalagi dengan temuan beliau mengenai teknologi pesawat terbang atau yang berhubungan dengan
kedirgantaraan. Nah, gimana sih penerapan intelijensi ini? Nah, penerapan intelijensi ini kita akan laksanakan dengan suatu teknik yang dinamakan teknik modeling. Nah, teknik modeling ini akan kita kombinasikan dengan penerapan kecerdasan ini, yang dimana pada bidang pribadi ini intelijensi dapat diasah melalui pengembangan kepribadian yang positif. Kemudian pada bidang sosial, teknik modeling ini dapat membantu individu dengan IQ yang tinggi untuk mengembangkan kemampuan sosialnya. Kemudian pada bidang belajar, teknik modeling memungkinkan individu atau kalian itu untuk meningkatkan prestasi akademik maupun non akademik. Nah, tentunya itu dengan meniru orang-orang yang memiliki intelijensi tinggi. Seperti yang sudah Ibu sampaikan tadi, contoh orang-orang yang memiliki intelijensi tinggi, kalian bisa mencontoh pengaturan waktunya, waktu belajarnya, dan prestasinya akan memunculkan motivasi-motivasi untuk kalian meningkatkan kecerdasan dan intelijensi kalian, baik itu di akademik maupun non akademik. Tapi emang kalau intelijensi itu memang umumnya berfokus pada kegiatan di dalam kelas atau akademik. Itu. Nah, untuk selanjutnya Ibu akan memberikan buku harian. Kalian sudah menyiapkan buku harian yang kemarin Ibu share di WhatsApp kepada ketua kelas. Apakah kalian sudah menyiapkannya? Oke, sudah. Terima kasih, bagus sekali ya. Terima kasih ketua kelas untuk penginformasian yang tepat kepada teman-teman di kelas. Nah, untuk berkaitan dengan buku tersebut, kalian diharuskan untuk mengisi buku harian ini setiap hari berdasarkan aktivitas intelijensi atau kecerdasan yang kalian lakukan. Nah, kemudian kalian dapat memberikan skor untuk setiap pengisian dengan rentang nilai 0 sampai dengan 100. Nah, namun isi skor itu secara bertahap, jangan langsung semua kegiatan itu ditulis secara bersamaan di hari yang sama. Itu harus bertahap, misal sehari melakukan satu kegiatan positif yang meningkatkan intelijensi. Misalnya kalian membaca buku berapa menit, 15 menit setiap harinya, itu termasuk kegiatan untuk meningkatkan intelijensi kalian atau kecerdasan kalian. Jadi silakan buat, mungkin bisa mulai dari sekarang membuatnya. Nanti kalau jika Anda tidak mengerti akan Ibu ajarkan. Ya, benar. Seperti itulah membuatnya. Kalian tulis kegiatan-kegiatan kalian yang dapat meningkatkan kecerdasan dan intelijensi kalian. Ya, berarti ini sudah paham ya Ibu, apa sudah paham? Apa ada pertanyaan tentang pengisian kegiatan buku harian intelijensinya atau kecerdasannya ini? Tidak ada. Kalian sudah memahami berarti ya. Jadi Ibu minta kalian untuk mengisi buku harian itu tentang kegiatan-kegiatan perilaku kalian yang kalian lakukan untuk meningkatkan kecerdasan dan atau intelijensi kalian. Baik. Berarti untuk buku harian kalian sudah memahami. Lalu ada yang ingin ditanyakan terkait materi kecerdasan mungkin, atau masih ada yang ragu tentang pengisian dari buku harian yang telah Ibu sampaikan tadi? Ada? Tidak ada ya? Berarti kalian sudah memahami semua intelijensi itu apa? Ya benar, kecerdasan. Kecerdasan itu berhubungan dengan apa? Ya, kemampuan berpikir dan juga yang berhubungan dengan akademik. Ya benar, itu juga benar. Jadi untuk hal yang Ibu sampaikan tadi, berarti kalian tidak ada permasalahan, tidak ada yang ingin ditanyakan? Ya, tidak ada. Berarti untuk pertemuan kali ini Ibu akan akhiri di sini. Nah, kita akan bertemu lagi di minggu depan dengan siklus kedua, yaitu bimbingan kelompok. Nah, namun sebelum itu nanti akan Ibu bagikan kuesioner kepada kalian. Jadi kalian silahkan mengisi kuesioner tersebut, jawab sesuai dengan kondisi dan keadaan kalian. Jangan mencontek jawaban teman, karena ini akan mempengaruhi hasil dari kegiatan konseling yang akan yang telah kita laksanakan. Jawaban tidak ada yang benar dan juga tidak ada yang salah. Ibu tekankan lagi, jawaban tidak ada yang benar dan
tidak ada yang salah. Jadi silakan jawab sesuai dengan kondisi dan keadaan kalian masing-masing. Nah, Ibu juga ingatkan lagi mengenai buku harian, silahkan tolong diisi dengan sangat baik. Silakan skornya diisi, kegiatan positifnya untuk meningkatkan intelijensi